Halo Sobat Easy Stock, kita mau bahas saham blue chip, perbankan 4 besar, the big four, lagi terpuruk ya, terjun bebas. Gimana nih, kita mau beli atau kita ikutan jual? Itu BRI, Mandiri, BCA, BNI. Keempat bank itu net sell-nya itu atau jebloknya itu dari sekitar 4,4% sampai 9% ya. Paling rendah turunnya memang BCA, paling tinggi turunnya BRI. Kalau dilihat dari tradingnya, ini netnya aksi jual bersihnya 3,6 triliun. Tapi kalau lihat dari data ini lebih dari itu sekitar berapa tuh? Ada 2.500 ya, 3.000 triliun lah itu dijualnya, sedangkan net buy-nya itu cuma 50 triliun, jauh banget. Nah, kita akan menghitung nilai wajarnya dan historis ke belakangnya, apakah saham ini memang pantasnya turun, baru kita tunggu lagi sampai dia turun lagi, atau waktunya beli. Jadi kita akan menggunakan analisa fundamental dengan menggunakan analisa kuantitatif menggunakan rumusnya Benjamin Graham dari bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor, dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa. Jadi suatu saham yang bagus, saya meyakini bahwa 4 saham ini pasti bagus karena ini leader di perbankan, dan masing-masing sebetulnya punya spesialisasinya. Kalau BRI jelas masyarakat kelas bawah, kalau BNI sama Mandiri, kalau BNI lebih ke corporate ya, Mandiri corporate dan consumer, BCA pun juga corporate dan consumer, cuma di segmen yang berbeda ya, di segmen yang berbeda. Oke. Nah, ini aplikasinya sudah ada, yaitu aplikasi Easy Stock. Di situ Anda bisa running di Android mobile. Karena belum live di Google Play Store, silahkan request lewat channel ini, nanti kita kirim linknya dan Anda akan download, register, akan menemukan 834 saham yang listed di bursa, dan terlihat perbandingan antara harga pasar dan nilai wajar tertinggi dan terendah free of charge. Nah, untuk memperdalam pelajarannya Benjamin Graham, ada 2 buku e-book summary daripada guru-guru Warren Buffett dalam bahasa Indonesia. Silakan cari di gramedia.com, Tokopedia, dan Google Playbook. Oke, kita masuk aja sekarang ke, ya kita bisa lihat di sini ya, BCA turun, BRI turun. Turunnya drastis semua ini sebetulnya nih. Turunnya drastis semua nih, Big Four ini. Oke, kita kalau masuk ke Easy Stock, klik bendera Indonesia. Bisa juga pakai stock selection, pakai finance, kita pakai sektor, kita pakai very big bank. Oke. Jadi ada fasilitas itu, atau Anda langsung cari bisa. Kalau ini lebih spesifik ya, kita cari under value. Yang masih murah cuma 2 secara valuasi. Kalau kita cari semuanya yang default aja, inilah harganya. Oke, kalau kita lihat
BCA aja ya, dari bawah ya. Ini BCA over value nih. Kita lihat current price-nya 8 ribuan. Nilai wajarnya cuma 4 ribuan, 4.500 lah paling tinggi. Jadi kan setengah daripada nilai ini, nilai harganya. Coba kita lihat BCA di sini. Hop. BCA. Ya, 80.50. Kita lihat, klik di sini. Ini debt to equity-nya pasti besar, profit margin-nya dia bagus. Ini bagus semuanya nih. Kalau dilihat di situ bagusnya tinggal masalah harga sebetulnya sih. Tinggal masalah harga ya di sini. Di sini sebetulnya nggak ada yang nggak bagus ini. BNI aja coba kita lihat ya. Financial bagus semuanya. Kita lihat lagi BRI. Bagus semua kan? Nah ini ada anomali nih. Mungkin typo nih. Oke. Terus kita lihat lagi BMRI. Bagus semua gitu. Oke, kita mau lihat 4 bank ini di periode sebelumnya. Kalau Desember kan ini laporan keuangan baru Q3 ya kan. Coba kita lihat di sini kan Q3 nih. Kan Q3 ya. Oke. Kita mau lihat berarti di 2021. Karena 2022 masih sama. Jadi kita bukan per kuartal ya, tapi per tahun. Pick any date. Bank Mandiri itu masih bagus. BCA udah rendah itu. Coba kita lihat yang tahun 2020. Bank Mandiri selalu bagus, BRI juga bagus. Nah, ini 279 BNI masih bagus, tapi kalau udah yang sekarang terakhir itu BNI udah nggak bagus. Bagus dalam arti harganya ya, bukan perusahaannya, harganya. BNI udah nggak bagus, harganya udah ya sudah masuk nilai wajarnya sih. Saya bukan bilang nggak bagus, tapi harganya kurang bagus. Karena diskonnya bukan diskon dia, nggak ada upside, nggak ada diskon, malahan kemahalan 4% dia. Kalau BCA nih kemahalannya banyak. Nah kalau Mandiri diskonnya masih banyak, sama BRI masih banyak. Kita pakai yang level terendah aja lah, low-nya ya. Kalau BRI itu kan berarti ada diskon 13%, ada upside namanya 13%. Jadi harganya itu lebih murah. Kalau BMRI 26%, jadi dia masih mungkin balik lagi, naik lagi. Cuma balik lagi ya di sini ya, kenaikan penurunan sekian persen, seperti kita lihat di sini ya, penurunannya kan, penurunan misalnya tadi ini saya lihat berapa ya, BCA ya, BCA kan mengalami penurunan 4,38%. Nah, 4,38% untuk back to normal ini kan berarti penurunan dari angka berapa gitu. Ya kan? Dia akan 2 kali lipat kan kenaikannya. Makanya kalau salah milih saham itu malah lebih berat. Jadi jangan cepat terpancing sama is it time to buy. It is the bottom price. Waduh, bahaya itu. Karena untuk comeback-nya kita misalnya di sini BCA katakan di 8.400 ya. Terus dia udah turun sampai 80.50. Dan Anda berpendapat bahwa 80.50 adalah udah bottom price. Kalau Anda beli, naiknya lagi itu kan butuh 2 kali lipat. Katakan dia turunnya berapa tuh, 850 kan 400 kali. Sekitar berapa? 5% turun ya.
sekitar 5% turun. Untuk naik lagi kan dia perlu amunisi untuk 10% naik. Berarti naik itu pasti lebih lama daripada turunnya. Turun membutuhkan 5%, naik membutuhkan 10%. Ini kan jelas ini, dia turunnya 4%, hampir 5% lah anggaplah. Nah, yang berat BRI. BRI pasti lebih dalam dia BRI nih. Tuh, BRI lebih dalam kan. Berarti dia turunnya ke 4480. 4.500 itu kan turunnya 9%, 10%. 450. Jadi di angka kalau di angka 10% kan berarti berapa ya? Sekitar 48 ya. Sekitar 48 itu, 400 perak turun. Nah, itu 10% turun ke sini. 10% kurang, anggap 10% lah. Untuk balik ke 48 dia butuh 20%. Jadi kalau salah milih itu berat. Dan perusahaan blue chip itu nggak mungkin naiknya drastis. Nggak mungkin, itu pasti lama naiknya. Oke, para pemirsa, kita jumpa lagi di video berikutnya.